Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Kebaktian pada pagi hari ini dimulai dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mengangkat suara, kita bernyanyi, kita bergemar untuk Kristus Yesus, Tuhan dan Raja kita. Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu, bernyanyi bergema. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya bersama, yang basuh dosamu bertakhta di surga. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tahtanya kekalan. Kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Sukacitalah, Kristus akan datang, membawa umat-Nya ke tempat yang kekal. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah rela menjelma menjadi manusia, menebus kami, manusia yang berdosa, yang sesungguhnya tidak layak, tapi Engkau telah melayakkan kami. Dan pada pagi hari ini, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami untuk beribadah di hadapan-Mu. Tuhan, tidiklah hati kami, Tuhan, ketika kami bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau persiapkanlah hati kami, agar kami siap dibentuk seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Berkati setiap penatalayan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya menjadi pemberitaan firman yang sejati dan menjadi berkat bagi kami semua yang hadir di tempat ini ataupun yang berada di rumah melalui streaming. Dengar doa kami, Tuhan.
biarlah segala kemuliaan kembali hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita akan kembali menyanyikan lagu yang kedua. Seperti ada tertulis dalam kitab Mazmur, sejauh timur dan barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sedemikian ajaiblah Tuhan kita yang rela menderita, menanggung dosa kita. Mari kita nyatakan heran dan takjub melalui pujian bersama, sungguh heran. Kasih Tuhan amat ajaib, lebar, dalam dan besar, yang mau mengasihi aku, orang yang penuh dosa. Sungguh heran dan ajaiblah ku nyanyikan selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah kasih Juru Selamatku. Di taman Getsemani taat kehendak Bapa, rela korbankan darahnya, mati menggantikanku. Sungguh heran dan ajaiblah ku nyanyikan selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah kasih Juru Selamatku. Bagiku yang menderita, tanggung semua dosaku, malaikatnya dari surga menghibur menjaganya. Sungguh heran dan ajaiblah ku nyanyikan selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah kasih Juru Selamatku. Bersama yang ditebusnya kan ku lihat wajahnya, kasihnya pun ku nyanyikan, beri sukacita kekal. Sungguh heran dan ajaiblah ku nyanyikan selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah kasih Juru Selamatku. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal ke-21 ayat 15 sampai dengan 19. Saya akan membacakan perkataan narator. Saya mengundang jemaat pria bersama dengan singer pria akan membacakan perkataan Yesus Kristus, dan jemaat wanita bersama dengan singer wanita akan membacakan perkataan Simon Petrus. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, jawab Petrus kepadanya, kata Yesus kepadanya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, jawab Petrus kepadanya. Kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, kata Yesus kepadanya,
Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan menjalankannya. Berikutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama adalah streaming Reform Injili pada minggu yang akan datang, hari Senin sampai dengan hari Kamis, tanggal 2 sampai dengan tanggal 5, akan diputar eksposisi surat Efesus oleh pendeta Dr. Stephen Tong. Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Mei pada pukul 6.30 sore diadakan pendalaman Alkitab GRI Pusat oleh pendeta Yadi S5 dengan tema Janji Tuhan, Keinginan Saya. Bagaimana membedakannya? Kemudian pada hari Sabtu 7 Mei pada pukul 7 pagi diadakan persekutuan doa GRI Pusat. Kami mengundang jemaat untuk boleh hadir bersama-sama, kita akan berlutut bersama mendoakan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Dan pada pukul 7 malam akan diputar Kapin Banda Aceh 2014. Berikutnya ada sebuah seminar khusus. Alkitab mengatakan bahwa dunia ini tidak akan bersahabat dengan gereja. Dan selama 2,5 tahun belakangan ini sejarah membuktikannya, bukan saja melalui bencana pandemi, namun juga penganiayaan dari pemerintah komunis Tiongkok. 3 hamba Tuhan yang diberikan beban untuk Tiongkok akan hadir di tengah kita dan membagikan pengenalan mereka akan kondisi yang ekstrim sulit ini. Sehingga kita sebagai satu tubuh Kristus boleh berbagian dalam penderitaan saudara-saudara kita di Tiongkok. Mari kita mendoakan, menghadiri, dan mengajak rekan-rekan kita untuk ikut dalam seminar khusus yang diadakan pada hari Minggu tanggal 8 Mei pukul 19 di Aula John Calvin. Akan dibawakan dalam bahasa Mandarin, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berikutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei, persekutuan wilayah Sunter akan diadakan secara fisik dan tetap ada online di Kapel Hosana. Dan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei, sebagai bentuk dari Bandat Budaya, Jakarta Sinfonia Orkestra akan menyampaikan sebuah pagelaran musik klasik, akan menyampaikan 2 karya besar, yaitu Beethoven Piano Concerto nomor 5 Emperor dan Schumann Simfoni nomor 1 Spring Symphony. Schumann Simfoni nomor 1 akan menjadi pertama kali akan dimainkan di Aula Sinfonia Jakarta, di mana akan menghadirkan Jonathan Kuo, seorang pianis muda yang mendapat gelar Indonesian Young Steinway pada 2018 yang lalu, dan akan dipimpin oleh Mr. Boon Hwa Lin. Beliau adalah seorang konduktor muda dari negeri Singapura yang menyelesaikan doctoral degree-nya di Eastman School of Music, Amerika Serikat. Berikutnya adalah Galeria Sophilia dibuka setiap minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Ya, berarti pada hari ini dan pada tanggal 15 Mei yang akan datang. Pada tanggal 16 Mei ada seminar pembinaan iman Kristen bagi generasi baru, Speak yang ke-7 dengan tema Roh Kudus, penginjilan, visi, kuasa, dan strategi, yang akan dipimpin oleh pendeta Stephen Tong dan rekan-rekan. Tidak ada streaming pada pelaksanaan Speak kali ini, yang akan diadakan secara fisik di tempat ini pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Biaya pendaftaran adalah 150.000 untuk umum dan 75.000 untuk mahasiswa, sudah termasuk makan siang. Bapak Ibu dapat mendapatkan tiketnya di lobi setelah kebaktian siang nanti. Berikutnya, kelas online Stretch, yaitu kursus teologi bagi kaum awam yang akan diadakan live melalui Zoom dengan tema Christianity and Missional Economy yang akan dipimpin oleh pendeta Hendra Wijaya. Akan diadakan 5 kali hari Sabtu. Info selanjutnya dapat melihat website www.stretch.org.
atau nomor yang tertera di dalam layar Anda. Kemudian pada tanggal 20 sampai dengan 23 Juni akan diadakan Bible Camp Nasional untuk siswa SD kelas 1 sampai dengan 6, dan minggu berikutnya tanggal 27 sampai dengan 30 Juni adalah diadakan NRETC untuk SMP sampai dengan SMA. Berikutnya kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang dipersiapkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Internasional, di mana setelah kebaktian pada siang hari ini, Bapak Ibu yang pernah menggumulkan, pernah mendapat panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, boleh sekali lagi menggumulkan hal itu dan boleh mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai STTRI ini di lobi Katedral Mesias. Mari kita menyaksikan tayangan dari STTRI berikut ini. Karena saya percaya dalam firman Tuhan itu mengandung, menyimpan segala rahasia bijaksana yang tertinggi, lebih daripada semua buah filsafat sebagai hasil pikiran manusia yang berdosa, yang di Alkitab menganggap itu hanya satu sekolah dasar dari dunia. Pada satu pihak kita melihat ada orang yang mempunyai knowledge yang begitu tinggi, akademik yang begitu tinggi, tetapi tidak mau terlibat di dalam pelayanan, apalagi dalam penginjilan. Dan sebaliknya, ada yang melayani dengan begitu gencar, begitu hebat, tetapi tanpa satu landasan teologi yang begitu solid. Nah, saya melihat bahwa STT Reform Injili Internasional ini menggabungkan kedua hal ini. Hampir semua dosen yang mengajar itu juga terlibat sekali di dalam gereja, di dalam pengembalaan, di dalam penginjilan. Sehingga ketika mahasiswa mendapatkan kuliah, itu sudah sesuatu yang terintegrasi. Hal yang lain saya melihat, John Calvin mengatakan bahwa knowledge, ketika kita membaca Alkitab, kita mendapatkan knowledge, satu pengetahuan, dan itu tidak bisa dilepaskan daripada godliness. Tidak bisa dipisahkan daripada kesucian. Di sini kita saling menguatkan, kita saling membangun, kita juga saling mengkritik, sehingga karakter sebagai hamba Tuhan itu lebih dipersiapkan. Pada waktu studi kita juga dituntut pelayanan. Studi punya tuntutan begitu berat dan pelayanan punya tuntutan juga sangat berat. Tapi justru ketika kita diperhadapkan dengan dua hal ini, kita diminta bertanggung jawab dan kita dilatih untuk bisa membagi waktu dengan baik. Setelah studi di STTRI, kami merenungkan kembali dan kami bersama dapat mengatakan bahwa tidak ada satu waktu pun kami menyesal masuk STTRI. Pengetahuan-pengetahuan intelektual bisa didapatkan banyak dari studi-studi online. Tetapi hikmat dan teladan hidup yang seturut firman Tuhan kami dapatkan dari hambanya yang takut akan Tuhan, yang masih kami saksikan lewat mata dan hati kami sendiri. Kiranya saudara boleh diteguhkan dan dikuatkan. Kiranya melalui STTRI Tuhan mempersiapkan dan menyucikan saudara untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Itu sebab saya percaya kebijakan seperti ini yang kita kumpulkan selama 500 tahun. Dan ini menjadi bekal kita berlatih sekolah teologi, murid-murid yang belajar untuk menjadi hamba Tuhan. Itu sebab entah berapa orang datang belajar di sini, itu soal bukan paling penting. Karena kita bukan minta-minta perlukan orang. Kita cuma lihat bagaimana Tuhan kirim orang dan kita melatih sesuai dengan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Orang-orang dikirim Tuhan boleh dilatih dengan baik dan mereka diperlengkapi dengan seperti prajurit diberikan senjata sehingga mereka pergi bertempur dalam peperangan, mempunyai kuasa bijaksana untuk melayani Tuhan. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpin namu sempurna.
kemana saja ku telah setia. Ku mau cinta yang dapat menghampiri booth yang tersedia di lobi Katedral Mesias. Berikutnya kita mengucap syukur. Kemarin sudah diadakan grand opening klinik Samaritan. Kiranya klinik ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang datang ke tempat itu, bagi orang sekitar itu. Dan kita doakan supaya klinik ini boleh jadi tidak hanya menjadi berkat bagi orang sekitar itu, tapi lebih banyak lagi. Dan terakhir kita akan melihat pengumuman adalah pemberkatan nikah gerejawi antara Saudara William Jaya Perwira dan Saudari Angela Christina. Apabila Bapak Ibu ada masukan atau kritikan yang sah, dapat disampaikan ke Sekretariat GRI Pusat. Demikian pengumuman yang disampaikan melalui mimbar pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan hymn berikutnya, Bersiaplah Jiwaku. Kita nyanyikan keempat baitnya. Bersiaplah jiwaku, selukanlah keluhmu, doa yang dikerahkannya kan dijawabnya segera. Bawa permohonanmu ke hadapan Sang Raja. Anugerahnya cukuplah menjawab apa saja. Kaulah perteduhanku, di sisimu ku aman. Darahmu menebusku, musuhku tikam. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat ku mengembara, kasih-Mu menyegarkan, memimpinku berjalan sampai akhir tujuan. Mari kita hening sejenak. Mari kita mengaku segala dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan boleh melayakkan kita untuk berdoa di hadapan Dia, untuk menaikkan doa syafaat. Bapa dalam surga, inilah kami, manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak, tapi Engkau telah melayakkan kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan kiranya Tuhan boleh memimpin mulut bibir kami ketika kami menaikkan doa-doa syafaat. Biarlah doa-doa kami boleh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama mendoakan penginjilan. Kita secara khusus juga berdoa untuk Speak pada tanggal 16 Mei dan juga BCN dan NRETC. Biarlah rangkaian pemberitaan firman penginjilan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memberikan kami firman yang hidup, firman yang menjelma menjadi manusia untuk menebus kami manusia yang berdosa. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah firman itu boleh disampaikan ke banyak orang
Kami bersyukur untuk rangkaian penginjilan yang akan diadakan melalui STEMI dan gereja ini. Kami berdoa untuk Speak Roh Kudus yang akan diadakan pada tanggal 16 Mei mendatang. Kami berdoa kiranya Tuhan menjadikan Speak ini menjangkau banyak orang, tidak hanya di kota Jakarta, tidak hanya di negara Indonesia, tapi juga banyak orang boleh mendapat berkat melalui Speak ini. Kami juga berdoa untuk BCN dan NRITC yang mempersiapkan generasi penerus melalui gereja ini, agar mereka dipersiapkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan mereka dipersiapkan untuk melanjutkan estafet pekerjaan-Mu Tuhan di dunia melalui gereja ini Tuhan. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman. Kami juga berdoa untuk setiap penata layan. Kami juga berdoa untuk setiap panitia, agar mereka secara bersinergi untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kami berdoa biarlah setiap rangkaian penginjilan ini segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Berikutnya mari kita berdoa untuk para hamba Tuhan di gereja ini. Kita berdoa untuk setiap pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka masing-masing. Dan kita juga berdoa untuk keluarganya, agar mereka terus mendukung di dalam pelayanan. Dan terlebih lagi kita berdoa agar Tuhan menopang kesucian para hamba Tuhan di gereja ini, agar dapat terus dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa untuk para hamba Tuhan di Gereja Reform Injil Indonesia. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga sekali lagi mengucap syukur karena Engkau telah membangkitkan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang rindu untuk menyampaikan dan memberitakan Injil di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat yang haus akan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang Tuhan sudah persiapkan dan Tuhan akan berikan bagi pada mereka. Biar Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan menopang Tuhan dan juga menjaga kesucian mereka, agar Tuhan terus pakai mereka menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarganya, agar mereka diberi kesehatan untuk mendukung setiap pelayanan yang Tuhan berikan bagi hamba Tuhan ini. Kami berdoa, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami hidup. Mari kita bersama-sama mengakhiri dengan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Paduan Suara GRI Pusat dengan judul Wondrous Love. Mari kita menyanyikan lagu yang kedua, ayat yang pertama, dan saya persilakan Paduan Suara untuk mempersiapkan diri. Kasih Tuhan amat ajaib, lebar, dalam dan besar, yang mau mengasihi aku, orang yang berdosa. Sungguh heran terciptaku nyanyikan selamanya. Sungguh heran tercipta masih juru selamatku. What wondrous love is this, O my soul? What
laid down his life for me. He chose the cross out of with thankful sorrow I bow before his face, not sure of pardon of God's free grace. I heard a voice saying, "Cease the world we pray." Jesus, but your pardon, make your name. What wondrous love the Savior showed for me. He left his throne and died to set me free. Why would he lay down his life for me? He chose the cross out of love. What wondrous love the Savior showed for me. He left his throne and died to set me free. Why would he lay down his life for me? He chose the cross out of Sudah diadakan kebaktian peresmian dari Klinik Samaritan, dan kita berharap bahwa klinik ini akan menjadi berkat bagi masyarakat umum. Kita bisa melihat beberapa tayangan foto yang sudah dipersiapkan. Ini lokasinya ada di Sunter, saudara sekalian. Jadi ini adalah ruang di mana kemarin diadakan kebaktian bersama-sama, Pendeta Stephen Tong sebagai pembicara. Lalu ini adalah Pak Hendy yang adalah ketua dari tim aksi kasih yang banyak berperan di dalam pembangunan. Lalu Pak Antonius Un memberikan khotbah kemarin, dan ada banyak orang yang lain, ada Pak Haryanto, lalu kemudian tamu-tamu yang lain yang juga berbagian di dalam tim aksi kasih untuk mewujudkan klinik ini. Ada Ibu Norita ya, Ibu Norita menjadi pimpinan dari klinik yang bersama dengan beberapa dokter, yaitu Dokter Leni, karena Ibu Norita berpengalaman ya di dalam pengelolaan rumah sakit. Lalu juga ada Dokter Leni, ada dokter-dokter yang lain yang bergabung di dalam pelayanan ini. Jadi Bapak Ibu bisa men-sharingkan bahwa ada pelayanan medis dari GRI di daerah Sunter bagi mereka yang membutuhkan. Klinik ini adalah klinik yang baik, tetapi dengan harga yang sangat terjangkau. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita menyanyi lagu nomor 3 bait pertama saja. Dari John Newton, Bersiaplah Jiwaku. Bersiaplah jiwaku, serukanlah keluhmu, doa yang digerakkannya kan dijawabnya segera. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong. Selamat pagi. Banyak pembantu sudah mudik, saudara tidak ya. Kita bersyukur
Hari ini kita berbakti dan teruskan kebaktian yang berjudul tentang penghakiman di Perjanjian Baru. Tapi hari ini ada sedikit cut karena kita akan bicara beberapa sumbangsi kebudayaan Yahudi atau kebudayaan Hebrew yang mempengaruhi seluruh dunia sebelum kembali kepada akhirnya penghakiman akan tiba. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berilah kepada kami bijaksana, berilah kami kesadaran, keinsyafan rohani pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Tambahkanlah iman kami, fokuskan rohani kami di dalam apa yang Tuhan wahyukan, yang menjadi pusat perhatian dan iman kami, sehingga kami tidak luput dan tidak jatuh di dalam jalan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, boleh sungguh-sungguh mencapai titik terakhir sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Berkatilah gereja ini, berkatilah hamba-Mu yang hina ini, berkatilah semua yang mendengar, baik fisik di dalam gedung ini maupun ribuan orang yang mengikuti streaming di luar gereja ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, minggu lalu kita bicara tentang seluruh sejarah akan berhenti pada satu titik. Sebagai titik permulaan sejarah, karena Kristus yang mengadakan waktu, ruang, dan hidup. Dan titik terakhir akan kembali kepada Kristus yang menyelesaikan waktu, ruang, dan akhir hidup. Sehingga seluruh sejarah berfokus mulai dari Kristus dan dikenapi di dalam Kristus. Pengertian seperti ini tidak ada di dalam agama lain, dan ini diwahyukan di dalam kitab suci. Ibrani 12 berkata, yang mengadakan dan yang menggenapi. Karena Kristuslah yang mengadakan dan Kristus yang menggenapi, maka di dalam seluruh sejarah poin dan fokus pada pribadi kedua Allah Tritunggal ini menjadi pusat iman kita. The Christ who is the beginner and who is the accomplisher. The Christ who create everything in Him, for Him, and through Him, and will conclude everything in Him, for Him, and through Him. Ini sesuatu percaya dan suatu pengertian luar biasa. Dunia bukan tidak ada maksud. Dunia bukan dicipta tanpa tujuan. Dunia bukan dicipta tanpa titik pusat, tanpa fokus, dan tanpa focal point. Christ is the beginner. Christ is the accomplisher. Christ is the source of creation, and Christ is a final point of conclusion in the history, in everything. Melalui Kristus Allah mencipta segala sesuatu, barulah alam semesta itu ada. Karena Kristus adalah Logos, maka Ibrani mengatakan segala sesuatu cipta melalui firman, yaitu Logos. Itu sebab orang Gereja baru sadar dunia ini namanya kosmologi. Pengertian itu namanya epistemologi. Logika namanya logik. Astrologi, geologi, semua logi. Dan seluruh alam semesta itu karena ada Logos, maka terjadilah alam semesta. Ini bukan kita ngomong sendiri, tapi orang Gereja pun menemukan pada waktu mereka menyidik. Sampai sekarang semua pengetahuan di dalam seluruh dunia akademik
memakai logis pada akhirnya sesuatu yang dimengerti. Epistemologi, geologi, patologi, semua ada logikanya, dan kita menyelidiki semua sesuatu, segala bidang untuk menemukan kebenaran yang terisi di dalamnya. Ajaib bukan? Saudara kita iman Kristen nothing. Saudara kita boleh percaya sembarangan, semua sama. Hanya kebenaran Tuhan yang menopang, hanya logika Kristus yang menjadi dasar. Hanya Kristus menjadi pusat alam semesta, menjadi permulaan kosmologi, menjadi akhirnya sejarah, menjadi nuklir, dan menjadi sesuatu fokus daripada yang kita pengerti, yang kita pelajari, yang kita imani, yang kita ketahui semua itu. Dan akidah berkah Allah di dalam dunia ini memberikan sesuatu dalil di mana manusia yang tidak sesuai dan tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan akan diadili. Pengadilan itu bukan hal yang menakut-nakutkan orang seperti agama lain. Pengadilan itu adalah satu wujud menyatakan Allah yang adil memerintah seluruh alam semesta dan sejarah manusia dengan prinsip keadilan, dan di situ Tuhan sanggup menjadi pemimpin kosmos. Tuhan patut menjadi hakim seluruh dunia karena ada penghakiman, ada penghukuman yang berdasarkan dalil. Silakan bebas, silakan semaunya bekerja. Seperti apa yang dikatakan, hei anak muda, you suka kerja apa, lakukan. You do everything you like to do. You say everything you like to say. But after all, you should know, everything should come to an end of the judgment of God. Silakan kerjakan apa saja yang engkau bebas mau kerjakan. Katakan apa saja yang engkau mau katakan dengan kebebasanmu yang liar, yang tidak mau diatur, tidak mau diikat, tidak mau dikontrol, dan tidak mau dikuasai. Tetapi di atas semua ini ketahuilah, yang kau lakukan, yang kau katakan, yang kau kerjakan, yang engkau rasa bebas akan menuju ke penghakiman yang terakhir. Waktu saya muda, saya baca, saya kaget. Tak bisa semau saya, sebebas saya, seenak saya. Silakan. You want to do what you want to do. You want to be free as what you want. You can choose your way. You can be free of your will, but you will come to an end, and that ending point is a condemnation. The ending point is a judgment. Dunia akan diakhiri dengan penghakiman. Bisa lolos? Tidak. Presiden sama, jenderal sama, pujangga sama, politikus, militer, atau kerajaan terbesar, hak yang paling tinggi pada orang-orang yang disebut raja, disebut emperor, yang disebut kaisar, yang disebut zar, semua tidak luput akan diadili. Di situ kita mendapatkan sesuatu jaminan kita tidak akan hidup tanpa prinsip, tanpa dalil, tanpa hukum yang benar. The Lord who judges over all earth is not able to judge without justice. Allah yang mengadili dulu dunia tidak mungkin menghukum, menjalankan keadilannya itu tanpa sifat adil. Karena Allah itu adil adanya, dan Allah itu hidup sampai selama-lamanya. Allah mempunyai kuasa kedaulatan tertinggi di atas segala sesuatu.
the God who sovereign over, the God who hold the power supreme, the God who understand everything until the depth of your heart. Di dalam hatimu sedalam-dalamnya, semua yang terpikir, yang terjadi diketahui oleh Tuhan secara tuntas dengan otoritas tertinggi yang supreme. Tidak mungkin Tuhan itu ditipu atau Tuhan menjadi bodoh karena manusia lebih pintar daripada dia. Itu tidak mungkin, saudara-saudara. Dan terakhir penghakiman diserahkan kepada satu orang, itu Yesus Kristus yang pernah hina, pernah lahir di palungan, pernah diejek, diumpat, difitnah, dianiaya, dikutuk, dan dipaku di atas kayu salib. Inilah ketidakadilan yang terbesar yang pernah terjadi di dunia, tetapi terakhir akan diadili oleh orang yang pernah menerima ketidakadilan yang terbesar. That is Christology. That is Christ. Mari kita takut kepada Tuhan. Mari kita hati-hati melakukan segala perbuatan kita. Mari kita berhati-hati berbicara setiap kalimat, karena di atas melihat, penguasa menilai, dan dia mengetahui apa yang terjadi di seluruh dunia, di dalam setiap hati manusia, di dalam relasi antara oknum dan oknum kosmos. Setelah selesai saya bicara tentang penghakiman dan penghukuman di dalam Alkitab, lalu saya akan masukkan satu sistem yang besar, mungkin menjadi terakhirnya khotbah-khotbah saya seumur hidup, yaitu membenarkan cosmic relationship, membenarkan relasi kosmos yang paling besar di dalam keseluruhan hidup kita sebelum kita menuju ke surga. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, pada waktu Yesus diberikan kuasa untuk menguasai, memimpin dan mengadili seluruh dunia pada hari kiamat, waktu dia baru umur 33,5, sedang menuju ke salib, sedang menuju kepada penghakiman yang tidak adil kepada dia. Dan Tuhan yang akan mengadili dengan segala keadilan sedang mau mengalami ketidakadilan, tidak mengadili dia. Dia menjadi anak manusia, yang dihina, yang remeh, yang dihujat, yang dikutuk, yang harus menanggung dosa engkau dan saya. Ini dunia yang tidak mengerti kebenaran. Cuma tahunya kalau siapa saya tidak sedang saya hakimi dia. Saudara tahu tidak semua yang kau nilai akan dinilai kembali oleh Tuhan. Semua yang kau kritik akan dikritik oleh Kristus. Semua yang kau sudah bekerja secara tidak benar di dalam ketidakadilan akan diadili kembali oleh Sang Adil yang kekal, the Holy, Eternal, Righteous One. He will be the one to judge over, to estimate, to re-evaluate, and to criticize everything. Kita bersyukur kepada Tuhan yang paling tinggi, jaksa hakim yang paling tinggi, pernah menjadi manusia yang paling rendah. Nah, ini minggu depan saya akan bicara tentang poin ini, the judge who was judged, the supreme judge who was unfaithfully and unjustly judged by the unjust, injustice people. Itu khotbah minggu depan. Hari ini kita kembali kepada iman kita yang diwakili oleh Abraham. Bagaimana Abraham menjadi bapa iman? Abraham bukan bapaknya iman. Dengar baik, Abraham bapa seorang yang menjadi bapa semua orang yang beriman.
Abraham is not the father of faith. He is the father of all believer that you have faith before God. Jadi kalau engkau beriman, orang beriman mempunyai seorang bapa. Engkau mempunyai iman, imanmu harus mengikuti, imitasi dan menjalankan apa yang diimani oleh Abraham, karena dia bapa kita. Di dalam semua manusia yang pikir dengan kelakuan baik bisa masuk surga, Abraham pertama yang mengatakan bukan dengan kelakuan, tapi dengan iman baru bisa diterima oleh Tuhan. Dosa yang besar, dosa yang terbesar, dosa yang sebesarnya bagaimana? Bukan karena engkau perbuatan jahat sampai berapa derajat. Dosa yang terbesar adalah sikap engkau terhadap Kristus yang diutus oleh Tuhan. Tidak beriman sampai di mana, itu ditetapkan engkau akan dihukum. Nah, ini mungkin minggu depan, mungkin minggu depannya lagi selesai semua ini 4 minggu, baru kita melihat di dalam perjanjian lama orang yang dihakimi itu siapa, bagaimana, kenapa, dan akibatnya kemana. Saudara-saudara, Christ is the one who had been judged unjustly, and he will be the one who judge all over the world with the supreme justice. Kristus yang dihina, yang diejek, yang diumpat, yang difitnah, yang dikutuk, yang diadili adalah diadili secara tidak adil, tetapi dialah yang akan mengadili seluruh muka bumi. Dengan semua manusia pernah hidup di dalam kurun sejarah dengan keadilan yang mutlak yang tidak mungkin salah. Yesus Kristus menjadi Tuhan yang mengadili segala sesuatu. Dan ini berdasarkan sesuatu sifat ilahi yang menjadi Tuhan yang menjamin iman kita diterima dan dipelihara, nah akhirnya dikenapi di dalam Kristus. By Christ, for Christ, through Christ, and accomplished by Christ. Kita bersyukur kepada Tuhan. Abraham percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Sama agama lain beda. Agama lain percaya kepada orang, percaya kepada manusia yang mendirikan agama. Itu bukan Abraham. Abraham percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menebus. Jadi di dalam iman kepercayaan Abraham, Abraham percaya kepada Tuhan. Yang dipercaya oleh Abraham ada Tuhan yang mempunyai 2 karya besar. Di antara 4 karya yang paling besar, Abraham percaya 2. Sebenarnya 3. Pertama, Allah mencipta. Kedua, Allah menebus. Ketiga, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu jelas dimunculkan dalam ayat sama. Dia percaya Allah menghakimi. The one who create, the one who redeem, and the one who condemn. Allah. Allah mencipta, Allah menebus, dan Allah menghakimi. Mencipta, starting point. Menebus, middle point. Menghakimi, final point. Kalau tidak ada ciptaan Allah, dunia tidak ada. Kalau tidak Allah mencipta, tidak ada permulaan sejarah. Sejarah mulai daripada waktu diberikan, tempat dijadikan, baru mulai. Ada waktu. Sekarang kita ukur waktu pakai jam, pakai detik, tik tak, tik tak, tik tak. Detik pertama mulai dari kapan? Mulai dari Allah menciptakan waktu. Alkitab tidak tulis Allah menciptakan waktu secara implisit di dalam satu kalimat. Alkitab sudah tidak mengatakan Allah menciptakan tempat sebagai satu kalimat, tetapi Allah memberikan umur dan memberikan tempat
untuk dimiliki oleh manusia. Ini tercantum di dalam Kisah Para Rasul pasal 17. He give time for us. He give territory for us to live. Jadi engkau baru mengalami waktu engkau mulai lahir. Begitu lahir, tik-tak engkau mulai hidup. Sampai tik-tak tidak satu hari berhenti, engkau tidak napas, engkau mati. Waktu yang kau miliki selesai. Jangan kira engkau ada berapa uang itu hartamu. Hartamu pertama waktu. Engkau miliki berapa waktu, itu namanya umurmu berapa panjang. Tidak ada kuburan tidak tulis kapan kamu dilahir. Tidak ada kuburan tidak tulis kapan engkau berhenti hidup. Di dalam hidupmu, surat pertama yang kau terima surat lahir. Surat terakhir yang kau terima surat mati. Membuktikan ini sudah mati, dari pemerintah mengeluarkan satu surat. Stephen Tong mati pada tahun ini, bulan ini, hari ini. Sudah dikasih, sudah. Dunia tidak ada Stephen Tong. Karena ia punya waktu sudah selesai. Yang kau miliki bukan berapa dolar, berapa rumah, berapa tanah. Itu semua omong kosong. Orang kaya, dia sekarang masih ada rumah, masih ada uang, masih ada mobil. Tidak ada. Saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya piano, saya punya jam, saya punya banyak pakaian. Itu milikku. Tetapi milikku yang paling utama adalah waktu. Waktu saya belum selesai, saya masih bisa berkhotbah, saya masih bisa makan, saya bisa jalan, saya bisa menjadi pendeta GRI. Because my time is still there. I still have time as my first property. Properti pertama kita miliki waktu. Dan ini dikarunia oleh Tuhan. Properti kedua adalah kita memiliki tempat. Properti ketiga kita memiliki hidup. Properti keempat kita mempunyai tubuh yang mempunyai kesehatan. Properti kelima kita mempunyai kawan. Di atas ini kita mempunyai iman. Sesudah itu kita mempunyai hubungan. Ini semua properti. Properti paling penting. Dasar pertama waktu, kedua tempat, baru hidup, baru badan, baru kesehatan, baru berapa uang, berapa rumah, berapa kawan, berapa pengertian, berapa gelar. Itu semua properti yang tidak penting. Yang penting time and space. Orang kalau sudah hampir mati baru tahu waktunya terbatas. Waktu dia sadar waktu terbatas, dia menyesal. Yang perlu dikerjakan belum dikerjakan. Yang dikerjakan hal yang tak perlu dikerjakan seumur hidup, tapi sekarang mau mati. No opportunity, no time, no occasion again for you to prolong, for you to extend your living. Memperpanjang hidup tak mungkin. Memperpanjang waktu tak ada, karena sudah sampai waktu detukan jantung terakhir, tidak gerak lagi. Engkau mulai menjadi mayat. Jangan sombong. Kita hanya hidup berapa puluh tahun saja. Sebagai orang yang sudah menghadapi, mendekati detik terakhir, sudah 82 tahun. Tuhan kasih berapa lama saya tidak tahu. Tetapi saya harus siap-siap. Saya baru bikin satu lagu selesai. Ku akan berjumpa dengan dia di sana. Ku akan tatap muka dengan Kristus di sana. Di mana? Di atas langit biru, di atas awan putih. Di mana? Di atas firman alam semesta, di atas semua bintang. Karena dia akan jumpa aku turun dari surga beserta malaikat yang suci. Ini lagu terakhir saya bikin. Ku akan berjumpa dia dengan tatap muka aku sendiri dengan dia. Jalan yang harus tempuh sudah lewat. Iman yang harus dipelihara ku sudah dapat. Pekerjaan pekabaran Injil rencana sudah aku lakukan. Ku akan berjumpa Tuhan di sana. Saudara-saudara, lagu itu mungkin besok-besok akan terkenal karena
Lagunya indah, melodinya, iramanya, dan ritmanya semua dikerjakan dengan baik. Kemarin pagi jam 3 masih belum selesai lagu itu. Dan kemarin saya dapatkan satu piano yang baru. Saya dapat inspirasi dan dapat sesuatu perasaan main piano itu seumur hidup. Enak sekali saya merasakan. Dan ini semua menjelang usia tua saya. Saudara-saudara, when the final point is coming, when the final opportunity is approaching, when Christ will come back again, and Christ will finish the history, I will be together with Him, entering into the eternity. Apakah saudara sudah siap? Apakah saudara sudah mempunyai pegangan di dalam jiwamu, aku akan bersama dengan Kristus di dalam kekekalan? Tuhan memberi kekuatan kepada kita, bijaksana kepada kita, menjadi manusia yang bertanggung jawab dan menjadi manusia yang mempunyai pegangan di dalam kehidupan seperti ini. Abraham percaya kepada Allah, Sang Pencipta dan Sang Penebus. Dengar sekali lagi, Abraham percaya kepada Allah yang menjadi Sang Pencipta dan menjadi Sang Penebus. Berarti iman kepercayaan Abraham adalah sangat fokus kepada dua hal. Tuhan yang cipta, Tuhan yang menebus. Ini adalah dua inspirasi daripada konten iman yang kita miliki. Kalau ditanya, engkau percaya apa? Oh, percaya Tuhan. Percaya Tuhan apa? Percaya itu adalah Allah yang tak kelihatan, tapi percaya Dia itu menguasai. Itu bukan fokus. Fokus pertama, aku percaya Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Kedua, percaya Tuhan yang menebus jiwaku. This is a focal point, and this is the most important two factors of God's great work. Allah punya pekerjaan yang paling besar. Ada 4. Dan 4 ini hanya dikerjakan oleh Allah. Tidak mungkin kongsian sama manusia. Tidak mungkin manusia berbagian di dalamnya. Siapakah yang bisa mencipta kecuali Allah? Tidak ada bagian manusia. Siapa yang bisa menebus? Hanya Allah. Tidak ada bagian manusia di dalamnya. Siapa bisa mewahyukan kebenaran? Hanya Allah, dan tidak mungkin ada manusia bagian di dalamnya. Keempat, siapa yang menghakimi seluruh dunia? Hanya Allah. The four great things done only by God: creation, redemption, revelation, and condemnation. Nah, kita seluruh khotbah 9 bulan ini fokus kepada yang keempat. Tetapi sekarang kembali ke poin pertama. Yang dipercayai oleh Adam adalah Allah mencipta dan menebus. Kenapa yang ketiga, keempat tidak banyak dibicarakan tentang Abraham? Wahyu itu belum sampai poin ini, tetapi muncul satu kalimat yang mengadili seluruh muka bumi. Masakan tidak pakai dalil keadilankah? Is the one who will condemn all over the world doesn't practice his justice. Nah, ini kalimat pertama kali di dalam kitab suci. Allah mengadili dunia dengan sifat dan prinsip keadilan. Wah, besar sekali. Meskipun agama banyak, tidak ada agama yang munculkan kalimat sepenting, sebesar, seajaib seperti ini. Hanya di Alkitab. Di dalam kitab Kejadian sudah ada istilah ini. The God who condemn all over the earth, doesn't He practice justice? Yang mengadili seluruh muka bumi, masakan Dia tidak melaksanakan keadilankah? Wah, saya kagum kitab suci ini. Abraham percaya kepada Allah ini yang akan mengadil. Jadi poin keempat sudah muncul di dalam imannya Abraham. Tetapi yang disebut, diringkuskan di dalam dua prinsip yang besar menurut
Roma pasal 4 ayat 16. Yang dipercaya oleh Adam, ikut saya, 1, 2, 3, adalah Allah yang membangkitkan kematian semua, dan yang menjadikan ada dari tidak ada. The God who is believed by Abraham is the God who resurrected life from death. Is God who created something from nothing. Inilah iman Abraham. Abraham percaya Allah menebus. Abraham percaya Allah mencipta. Karena kedua karya besar ini, Abraham berani menjadi murid, berani menjadi pengikut, berani menjadi orang beriman di hadapan Tuhan, dan Tuhan terima dia. Abraham tidak percaya kalau berbuat baik saya masuk surga. Itu pikiran terlalu dangkal. Itu pikiran semua agama. Berbuat baik masuk surga. Surga di mana dah tahu. Baik itu apa juga tahu. Pokoknya saya berbuat baik. Berbuat menurut ukuranmu. Berbuat baik mengenai kriteriamu. Berbuat baik menurut standarmu. Standarmu bagus tak? Yang mana sih yang baik? Yang mana yang betul? Siapa berani mengatakan dia punya kriteria mutlak? Semua agama bicara baik, tapi tidak ada agama yang bicara baik di dalam satu nada, satu suara, satu standar. Something good for you is nothing good for me. Something good for me is very bad for others. Tidak boleh dilawan, karena Allah tidak mungkin salah. Tetapi bagi agama lain itu salah semua. Apa itu baik? Tidak ada orang mengerti kebaikan secara mutlak hanya berdasarkan pengertian standar dia sendiri, kecuali kembali kepada Tuhan. Only God is the final answer of all criteria, all standard, in goodness, in wickedness. Karena Allah yang menetapkan. Justru Allah yang mengetahui apa baik, apa jahat, siapa baik, siapa jahat, apa itu baik, apa itu jahat, maka dia berhak menghakimi seluruh dunia. Pada waktu Kristus kembali, menghakimi di dalam hal rahasia menurut segala perbuatan yang baik dan jahat yang dilakukan oleh manusia untuk ditentukan nasib dia. Dan ini ditulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal ke-17, dan juga ditulis di dalam Roma pasal 2. Well, according to the good and the evil done by everybody, every man should be judged by Christ in the day of mystery when he come again. Waktu Yesus datang kembali, dia akan menghakimi kebaikan kejahatan orang itu menurut rahasia hari penghakiman itu. Nah, saudara-saudara, sehingga creation, redemption, revelation, and condemnation, 4 hal ini, yang pertama dan kedua dicatat di Roma pasal 4 bahwa itulah imannya Abraham. Saudara-saudara, orang Israel memberikan sumbangsi terbesar kepada dunia. Poin pertama, karena orang Israel mempunyai konsep cipta. Konsep cipta tidak ada di Greka, tidak ada di Romawi, tidak ada di Babylon, tidak ada di Persia, tidak di Asyria. Saudara-saudara, di dalam Alkitab mengatakan kita, Allah yang mencipta juga Allah yang memelihara. Allah yang memelihara juga Allah yang menebus. Allah yang menebus mewahyukan supaya kita tahu semua ini, dan Allah semua ini juga Allah yang menghakimi. Sehingga keseimbangan itu diperoleh oleh orang Kristen. Kita tidak seperti orang-orang agama lain yang percayanya timpang, yang mempunyai pengertian bagian dan tidak mempunyai keseimbangan dan kestabilan semua faktor mengenai Tuhan. Abraham percaya Allah mencipta. Abraham percaya Allah menebus. Dari mana tahu? Yang diimani oleh dia adalah yang bangkitkan orang mati menjadi hidup. Ini adalah resurrection.
Ini ada restoration. Ini ada redemption. Abraham percaya Tuhan itu menebus. Abraham percaya Tuhan memberi hidup kembali. Abraham percaya yang mati bisa bangkit. Ada kuasa Allah yang menjamin itu. Jadi ini imannya Abraham. Pertama. Kedua, Abraham percaya Allah yang menjadikan ada dari tidak ada. Tadinya tidak ada. Melalui cipta menjadi ada. Ini namanya creatio ex nihilo. Dari tidak ada menjadi ada. Saya mau tanya, inikah percaya orang Kristen sekarang? Banyak orang Kristen percaya Allah baik akan bikin saya kaya. Allah baik bikin hidup saya makmur. Allah baik bikin saya hidupnya lancar. Ini kepercayaan apa ya? Sama Alkitab lain. Percayaan sama Abraham beda. Ini bukan kepercayaan yang dimiliki oleh Abraham. Abraham percaya Allah membangkitkan yang hidup. Banyak gereja percaya kesembuhan ilahi. Beriman pasti engkau sembuh. Kalau engkau buat baik, engkau pasti tidak dihukum Tuhan. Orang dihukum Tuhan, orang menjadi janda karena dosa besar yang tersembunyi. Nah itu mengajar orang supaya mendapatkan Allah yang memberi anugerah, memberi berkat, memberikan kelancaran, kemakmuran, keberhasilan dan segala kekayaan. Tapi itu bukan ajaran Alkitab. Dengar kalimat di bawah ini. Tetapi ajaran yang bukan sesuai Alkitab sudah mulai meracuni gereja. Dan banyak orang Kristen pergi ke gereja hanya mau dapat kelancaran, dapat kekayaan, keberhasilan, kesuksesan. Maka mereka belum pernah bertemu dengan fokus iman. Belum pernah bertemu dengan makna sesungguhnya apa itu iman orang Kristen. Tapi Abraham lain. Dia tidak percaya harus kaya. Dia tidak percaya harus lancar, tapi dia percaya Allah sanggup membangkitkan orang mati menjadi hidup kembali. Waduh, iman besar seperti itu dari mana? Abraham dengar khotbah siapa? Akhirnya mempunyai iman sehebat seperti ini. Saya tidak ngerti, saya tidak tahu. Alkitab tidak tulis dia dengar khotbah siapa. Dan dia mempunyai iman lebih murni dari siapapun. Sebelum adanya satu orang Kristen, sebelum adanya nabi yang lain, dia sudah mendahului seluruh dunia percaya Allah bisa membangkitkan orang mati. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman dia? Iya. Hal apa yang bikin Abraham bisa percaya Allah membangkitkan orang mati menjadi hidup? Waktu disuruh anaknya harus dikorbankan untuk menjadi persembahan kepada Tuhan Allah di dalam bukit Moria. Abraham, bring your son, your only son, your beloved son. Aduh, kalimat ini tiga ditekan, makin tekan, makin sedih. Bawalah anakmu satu-satunya, anakmu yang kau kasihi. Aduh, setiap kali Tuhan, saya cuma satu anak, saya begitu mencintai dia. Sekarang suruh saya potong dia, bunuh dia, persembahkan kepada Tuhan. Tidak boleh, saya cuma satu anak ini. How can I do it? Shouldn't I do it? But this is the will of God. Ini kehendakmu Tuhan, perintahmu, saya tidak bisa tidak menjalankan. Tapi bagaimana saya bisa membunuh anak saya sendiri? Anak satu-satunya, anak yang ku cintai, karena sudah umur 100 tahun baru dapat dia. Tuhan, engkau tak terlalu kejamkah? Kau sudah beri, kau ambil lagi. Kau beretika kah? What kind of God are you? Tuhan macam apa? Sudah kasih ambil kembali? Tak malu engkau? Itu anakku satu-satunya. Dunia begitu banyak, ratusan juta anak. Kenapa ambil saya punya? Hanya satu. Dia tidak debat, dia tidak lawan, dia tidak ragu. Langsung pagi-pagi bangunkan anak, ambil api, ambil kayu, ambil pisau, tetapi tidak ambil domba. Ayo
kita naik ke Bukit Moria. Waktu mereka jalan-jalan, sampai di tengah-tengah perjalanan itu, anaknya mengatakan, "Papa, mau memberi persembahan?" "Iya dong." "Kepada Tuhan?" "Iya." "Kenapa?" "Tuhan yang suruh." "Tetapi Papa sudah bawa kayu untuk bakar, bawa peso untuk sembelih, engkau sudah bawa api. Kenapa lupa bawa dombanya?" Aduh, ini jawaban susah keluar dari mulut, karena kalau jawab langsung anak itu lari. "Aku akan jadikan engkau korban persembahan disembelih untuk Tuhan." "Hah? Aku yang akan dibunuh?" Pasti dia lari. Abraham bagaimana mengejar? Waktu itu Abraham 115 umurnya, dan Ishak umur 15, anak jantan muda, larinya cepat, orang remaja yang lincah. "Kau akan saya bunuh." Pasti dia lari. "Papa gendeng, Papa gila, mau jadikan saya persembahan." "Nah, saya mau bunuh." Abraham bagaimana mengejar dakwah karena umur 115. Nah, itulah iman. Peristiwa ini tidak pernah terjadi dalam sejarah. Peristiwa ini sangat absurd, tidak masuk akal. Peristiwa ini sama sekali melawan akan etika dan peri kemanusiaan. Ini pembunuhan anak sendiri, hanya katanya menyenangkan Tuhan. Saudara memberikan uang berapa kepada Tuhan? Sedikit kan? Uangmu kalau ada 1 miliar, engkau beri 1 juta pun tidak rela. Apalagi kalau anakmu dipersembahkan, disembelih untuk Tuhan. Itu tidak mungkin. Saudara-saudara, Abraham sambil jalan, anak sambil tanya, "Mana dombanya?" "Iya." Dijawab dengan kalimat yang terbaik. Saya coba-coba mengganti istilah yang lain, kalimat yang lain. Tidak ada. Di atas bukit pasti Tuhan sediakan. Sediakan apa-apa. Ada domba di bukit. Bukit biasanya di ladang yang banyak rumput. Di bukit itu sedikit domba yang naik begitu tinggi. Bongket, domba yang mana akan disediakan? Abraham tidak jawab. Waktu bawa anaknya Ishak keluar juga tidak diskusi sama nyonya. Kalau engkau memberi persembahan, jangan tanya nyonya. Ingat ya, kalau ada uang persembahkan, jangan tanya boleh enggak. Nyonya kebanyakan bilang enggak usah, lebih baik beri berlian untuk saya. Abraham tidak diskusi sama Sarah. Abraham pagi-pagi bangunkan Ishak, langsung sebelum nyonya bangun sudah bawa ke bukit, karena dia mau taat kepada Tuhan. Tetapi pada waktu anak tanya di mana dombanya, dia mulai bingung, gimana ini? Saya bagaimana menjawab? Di bukit pasti Tuhan ada persiapan, sedia domba. Tidak tahu di mana domba, itu namanya iman. Jadi Abraham itu susah. Abraham menjadi imam. Bapak orang berimam juga susah, karena setiap langkah yang dia ambil, setiap pekerjaan yang dia ambil keputusan itu sulit sekali. Sama seperti saya mendirikan gereja Reform Injili Indonesia, dari permulaan tidak ada tempat sewa sampai akhir sudah bangun gedung gereja yang besar-besar. Ini semua pengalaman dari tidak ada menjadi ada. Nah, itulah yang diceritakan di dalam Roma pasal 4, bahwa Abraham percaya Allah yang dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya ciptaan. Sekarang saya tanya, Roma 4:16 yang dipercayai oleh Abraham adalah Allah yang membangkitkan, Allah yang mencipta. Sobat saya tanya, di dalam hal apa Abraham percaya Allah mencipta? Di dalam pengalaman apa Abraham percaya Allah membangkitkan? 2 peristiwa dalam hidupnya. Suruh persembahkan Ishak, dia mau sembelih. Waktu itu dia percaya apa? Ini anak tunggal. Kalau dimatikan saya akan tidak ada keturunan. Meskipun ada keturunan yang tidak sah, yaitu Ismail. Itu bukan keturunan karena janji,
Tapi keturunan karena nafsu pribadi. Saya ingin mendapat anak. Saya pinjam pembantunya nyonya saya. Tidur satu malam supaya dia hamil. Karena nyonya mandul. Karena nyonya saya yang sah tidak bisa melahirkan. Saya terpaksa pinjam pembantu perempuannya tidur satu malam. Berapa irinya istri aslinya saya tidak tahu. Tapi Alkitab mengatakan Sarah lah yang memasukkan Hagar ke dalam tenda Abraham. Silakan tidurin dia. Silakan main seks sama dia supaya dia dapat anak. Tapi hitung anakku ya, karena ini anak Abraham. DNA-nya salah. Tapi waktu itu dia tidak peduli. Pokoknya supaya Abraham mempunyai nama baik, punya anak, boleh setubuh sama pembantu. Izinkankah engkau pembantumu dipinjam suamimu? Tidak mungkin itu. Ini semua peristiwa. Bedanya Abraham ya mengikuti. Dia tidak bersalah dalam iman. Tapi Sarah yang sudah bersalah meminjamkan pembantunya untuk Abraham. Untuk dihubungin seks. Ditidurin sampai hamil. Herannya. Yang resmi puluhan tahun dah hamil. Yang curi-curi satu malam langsung hamil. Hati-hati ya. Kau sama nyonyamu menjalankan kehendak Tuhan tidak tentu langsung dapat berkat. Tapi kau main pelacur, ada kau hubungan seks premarital atau outside marital, langsung menghamili. Itu satu hal yang Alkitab catat. Contoh yang paling jelas, Abraham tidur sama Hagar langsung hamil. Saudara-saudara, di dalam hal ini dia sekarang punya anak Ishak yang sungguh-sungguh sah. Yang bukan daripada pelacuran, bukan daripada main seks, tapi dari anak janji yang Tuhan berikan melalui Sarah yang sudah mandul. Sekarang dapat anak. Dan Tuhan berkata, bunuh. Susahnya Abraham menjalankan kehendak dan perintah Tuhan, tapi dia harus jalankan. Karena dia orang beriman. Waktu jalankan, dia goncang imannya. Mati gua. Anak ini kalau mati saya tidak ada keturunan. Justru tidak. Ibrani adalah satu-satunya buku yang menulis rahasia tentang iman Abraham di dalam kasus ini. Dia bilang kalau memang Tuhan mau anak ini menjadi papa keturunan anak saya cucu buyut. Lalu ini anak saya kalau bunuh berarti tidak mungkin dia menikah atau dia menjadi papa orang lain. Tuhan, kenapa anakku? Kenapa Ishak yang dibunuh? Lalu dia akan menjadi satu-satunya pengharapan melahirkan cucuku kan? Oh Tuhan, kenapa? Dia tidak jawab. Dia cuma percaya. Kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan minta saya bunuh dia, dan dia adalah satu-satu keturunan pengharapan saya, pasti Tuhan bangkitkan dia. Nah disitulah dia mempunyai iman, percaya Tuhan sanggup membangkitkan. Sudah ada bukti? Belum. Sudah diberkati oleh Tuhan bangkitkan? Belum. Sekarang baru mau bunuh. Tapi Abraham mendahului pembunuhan Ishak. Dia percaya Ishak kalau bunuh pun akan bangkit. Itu iman. Iman selalu mendahului fakta. Iman selalu mendahului rasio. Iman selalu mendahului pengalaman. The transcendence of time, space, experience, regional, or our intellectual understanding. Itu namanya iman. Adam waktu mau potong Ishak, dia tutup dulu mulutnya Ishak. Dia cancang dulu. Ishak seorang anak yang dah salah, sekarang sudah mau dibunuh. Dia tidak teriak, tidak lari. Dia taat. Tadi waktu Pesu mau potong, berhenti. Waktu dilihat ada malaikat bilang, no. Waktu dia begitu berhenti, langsung dia Waktu dia lihat seekor domba di situ. Seperti apa yang dia katakan, di atas bukit Tuhan pasti ada persiapan, sediakan domba. Untuk menjawab pertanyaan anak yang tidak lama lagi akan dibunuh. Di mana dombanya engkau tidak bawa?
Kenapa engkau lupa domba? Engkau memberikan persembahan keperluan dengan apa? Jawabnya, the Lord will prepare. Jehovah Jireh. Saudara-saudara, waktu kita mau bangun gereja ini tidak ada uang, tapi hati saya mengatakan Jehovah Jireh, Dia akan siapkan. Waktu saya kerja menjadi hamba Tuhan di sini tidak ada asisten. Akhirnya ada Ivan, ada Jimmy, ada Billy, ada banyak rekan. Karena Tuhan akan bersiap. Ini jalan iman. Iman itu ajaib. Iman bikin yang mati hidup. Iman bikin yang lesu bangun. Iman bikin yang tidur berkarya dan bervitalisasi yang besar. Iman bikin yang tidak mungkin. Akhirnya melalui iman kepada Tuhan, gedung besar seperti ini jadi. Semua karena sanggup diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Abraham percaya Allah membangkitkan orang. Karena apa? Karena dia tahu yang belum jadi pasti jadi. Karena Tuhan yang janji dan mungkin janji kosong. Karena kedua, Abraham percaya Allah yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Melalui apa? Melalui kira-kira 12 tahun yang lalu. Tuhan akan memberikan Abraham keturunan sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit. Abraham, aku akan memberikan keturunanmu banyak seperti langit. Coba lihat, dia lihat langit bintang yang sedikit, pasirnya banyak. Ada orang tafsirkan Abraham punya keturunan ada dua macam. Ada yang tinggi sekali tapi sedikit sekali. Ada yang banyak sekali sama diinjak-injak di pantai. Bukan arti itu. Saudara, di dalam abad ke-20 melalui teleskop terbesar dari Palma, yang dari California, baru tahu bintang di langit lebih banyak dari pasir di laut. Ini orang biasa tidak ngerti, tapi ini fakta. Lu kira pasir berjuta-juta, bintang beratusan juta di atas. Jadi 4.000 tahun yang lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham benar. Seperti bintang banyak, seperti pasir banyak. Tidak tentu pasir di laut atau di pinggir pantai lebih banyak dari bintang di langit. Karena yang cipta Tuhan, dia tidak mungkin salah. I will give you descendants as many as the stars in the heaven, as the sands in the beach. Saudara-saudara, tapi Adam belum mengetahui apa akan terjadi. Jadi dua hal. Waktu Tuhan berkata, tahun depan hari ini engkau jadi papa. Saya umur 100, saya sudah tidak mungkin. Sperma saya sudah habis. Saya sudah tua kering di dalamnya. Saya hubungan seks pun tidak ada yang keluar. Dan istri saya sudah berhenti haid. Dia sudah berpuluh-puluh tahun tidak datang bulan. Mana mungkin? Bukankah menghamili seorang perempuan pertemuan sperma yang cukup banyak baru ketemu bentur dengan telur di dalam tubuhnya? Perempuan, setiap anak perempuan sejak lahir sudah dibeli kira-kira 450 sampai 500 telur di dalam tubuhnya. Tunggu belasan tahun matang, bubar menjadi telur yang siap untuk dibuahi. Saudara-saudara, pada waktu anak kecil besar-besar, telurnya mulai matang-matang sampai umur 14-15. Pertama kali karena tidak dipakai, telurnya turun satu. Saya keluarkan darah. Nah, itu pertama kali keluar telur, dia kaget, takut sekali. Demikian pria sampai umur 14-15 puber, mulai mimpi basah, tak kaget. Ini kenapa? Kencing. Itu bukan kencing. Lalu itu apa? Nanti besok engkau tahu. Dan dengan cara begini, sperma ketemu telur perempuan, lalu menjadi janin, menjadi anak. Itu perlu belasan tahun baru puber. Maka Abraham mendapatkan anak. Dia tunggu kira-kira 15 tahun. Sekarang Ishak
sudah mulai mempunyai sperma, kalau dia melakukan seks 1 kali evakuasi, paling sedikit 20.000 sperma baru mungkin menghamili seorang perempuan. Tapi saat itu Tuhan berkata, bunuh dia, jadikan dia korban untuk saya. Aduh, saat paling penting ini anak sudah besar, sudah boleh nikah. Kalau dia menjadi papa saya baru ada cucu, disuruh bunuh. Ini 2 peristiwa. Ishak lahir, itu namanya dari tidak ada menjadi ada. Ishak mau dibunuh, ini berarti mungkin dibangkit ulang. Jadi Abraham percaya kepada Allah melalui 2 peristiwa pengalamannya, membuktikan imannya kepada Tuhan yang bekerja 2, mencipta dan menyelamatkan. Saya tanya, Ishak lahir dulu atau Ishak dibunuh dulu? Duluan mana? Jawab. Lahir dulu kan? Jadi mencipta harus mendahului penebusan. Ishak harus dari tidak ada menjadi ada. Iman pertama, baru sudah ada dibunuh bangkit pula. Itu pekerjaan Tuhan kedua. Tetapi Alkitab Roma pasal 4 ditulisnya terbalik. Yang diimani oleh Abraham adalah Allah yang menyelamatkan. Sesudah baru tulis, yang diimani oleh Abraham adalah Allah yang jadikan tidak ada menjadi ada. Creation should be prior to the resurrection. But in the faith of Abraham, his faith to God, he believed God who created. Secondary, he resurrected primary. Allah percaya Allah. Abraham percaya Allah yang membangkitkan, mendahului daripada menciptakan. Apa sebab? Inilah tafsiran Alkitab yang banyak pentafsir tidak melihat. Dan saya membuktikan, saya katakan hal yang penting kepada anggota gereja saya, supaya engkau jangan menjadi bodoh. Abraham di dalam imannya kepada Tuhan, Injil lebih penting daripada ciptaan. Lain semua orang liberal yang percaya Allah cipta tapi tidak percaya Allah menebus. Itu semua iman yang salah dari liberalisme. Orang Injili percaya yang paling utama Allah menyelamatkan, Allah mengampuni, Allah membangkitkan, Allah memberikan hidup lebih penting daripada Allah mencipta. If you believe God's creation but never believe God's redemption, your faith is not good. If you put the redemption prior to the creation of God, your faith is evangelical, your faith is biblical, your faith is reform. Saudara-saudara, meskipun tidak kelihatan yang ketiga, keempat, wahyu sama penghakiman, tapi Alkitab tulis Abraham percaya akhirnya Allah akan menghakimi seluruh dunia. Sama seperti khotbah minggu lalu, Kristus akan datang kembali untuk menghakimi seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya kembali sedikit kepada awalnya cipta, penebusan, lebih daripada wahyu dan penghakiman. Minggu depan baru kita akan bicara sebelum Yesus datang menghakimi seluruh dunia, dia dihakimi secara tidak adil oleh manusia yang tidak berhak menghakimi dia. Ini semua mendahului penghakiman di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama sudah lewat 8 bulan lebih daripada Adam dihakimi, Kain diusir, dan sampai akhirnya bersasar mati di tempat tidur karena serbu serangan orang Madai sama orang Persia masuk melalui terowongan di dalam istana Babilonia. Selesai perjanjian lama. Perjanjian baru mulai dari penghakiman satu persatu. Tetapi saya tidak mulai daripada kasus per kasus, mulai dari prinsip yang paling penting, penghakiman perjanjian baru, Kristus. Dan Kristus menjadi yang diimani oleh Abraham, sehingga Abraham melalui redemption, which is prior to the creation, menjadi teladan kita.
Dan Abraham pun percaya akhirnya Allah akan mengadili segala sesuatu. Saudara-saudara, minggu depan saya akan bicara tentang Kristus yang menghakimi. Kenapa menjadi Kristus yang dihakimi? Keterbalikan ini bersangkut paut dengan relasi kosmos yang harus dibenari oleh setiap orang. Kalau tidak, kita belum pernah menjadi orang Kristen yang benar. Sekolah teologi kalau bisa lulus, karena yang sekolah teologi mempunyai pengertian relasi kosmos terhadap Tuhan, terhadap malaikat, terhadap dunia, terhadap materi, terhadap nasib dari politik, terhadap malaikat, terhadap setan. Semua relasi diperbaiki semua. If you make proper order relationship in cosmos, then you are student of theology. You can graduate from your study. Saudara-saudara, hari ini kita tidak lama lagi saya berhenti khotbah pagi ini. Karena Abraham percaya kabar Tuhan, maka Abraham mempunyai iman yang tidak salah, iman yang sungguh-sungguh kuat, dan dia menjadi teladan engkau dan saya bagaimana beriman kabar Tuhan. Karena dia mencipta, maka dia akhirnya mengadili. Karena dia memelihara, maka akhirnya dia menggenapi. Karena dia yang berjanji, akhirnya dia menyelesaikan, menggenapi semua janjinya dia. Dia memelihara, dia akan menyempurnakan kita. The one who create is the one who will accomplish. Christ is the beginner and Christ is accomplisher. Dari dia, untuk dia, melalui dia, seluruh alam semesta dibentuk, seluruh sejarah digenapi. Nah, akhirnya penggenapan itu untuk orang yang diterima oleh Tuhan, untuk orang yang taat dan iman kepada Tuhan seperti Abraham. Tetapi detik terakhir juga detik kecelakaan untuk orang yang melawan Tuhan, orang yang mengkutuk Tuhan, orang yang menjadi pemberontak Tuhan, dan mereka akan dihukum, dihakimi sampai selama-lamanya meninggalkan Kristus, meninggalkan Bapa, meninggalkan muka dari Allah Bapa yang mencipta mereka. Biar kita bukan orang itu. Mari kita menjadi orang yang betul-betul mengerti yang kita imani. Allah yang mencipta, Allah yang menggenapi, Allah yang menebus. Di luar pengertian dia juga Allah yang menghakimi. Dan minggu depan Kristus yang menghakimi terbalik menjadi Kristus yang dihakimi. Kenapa ini? Ini diizinkan oleh Tuhan untuk rencana yang paling ajaib dan paling sempurna. Saya sampai di sini saja hari ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya minta Ivan Kristiono naik ke atas, pimpin kita di dalam doa untuk menutup kebaktian pagi ini. Semua berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini bukan saja kami didorong untuk beriman, tetapi kami juga mengetahui kebenaran apa yang kami harus imani. Kami bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui Bapa orang beriman yaitu Abraham. Kami juga mau belajar ya Tuhan, berpegang beriman akan Allah yang mencipta, Allah yang menebus yang bangkit, dan Allah yang menghakimi. Kiranya ya Tuhan, kami boleh menjadi orang beriman yang menang, mengalahkan dunia ini oleh karena kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, saya pengumuman sebentar baru kita mengikhlarkan iman rasuli. Mulai minggu depan jam 7.30 kebaktian Mandarin mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga orang yang mungkin mengikuti jam pagi boleh datang ke sini. Ini adalah mengakhiri zaman pandemik. Kita mulai merelasikan dan merestorasikan dan juga menormalisasikan pelayanan kita seperti dulu. Kebaktian pertama Mandarin terjemah ke Indonesia. Yang bisa dengan Indonesia
mau ikut kebaktian satu boleh datang, sehingga tertundanya atau sedikit beda dengan hanya Mandarin. Karena orang yang di Cina banyak yang ikut kebaktian kita melalui online. Mungkin mereka tidak biasa, tapi kita tidak boleh melupakan kegiatan kita di sini. Barang-barang siapa yang bisa dengan jam pagi 7.30 ikut kebaktian, boleh mengikuti kebaktian dengar bahasa Indonesia. Nah, ini satu pengumuman yang penting. Dan minggu depan kita mulai bicara Kristus yang menghakimi menjadi orang yang dihakimi. Ketidaknormalan, bedanya sama sekali salahnya relasi ini, bagaimana bisa dibenari. Kita dengar dengan pelan-pelan supaya penghakiman seluruh kitab suci, mulai dari Kristus dihakimi sampai akhirnya Kristus menghakimi seluruh dunia, kita belajar dengan baik-baik. Tuhan memberkati kita. Kemarin kita sudah mulai klinik Samaritan yang bagi saya indahnya, sempurnanya lebih daripada tempat saya cari dokter di Singapura. Saya selama bertahun-tahun setiap minggu ke Singapura, saya cari dokter, saya periksa jantung, darah, tekanan darah, kencing manis, semua di Singapura. Tempat yang mereka ada tidak lebih bagus dari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dari nol, tidak ada KRI, sampai segala sesuatu disiapkan. Sekarang tempat klinik, tempat kedokteran lebih baik dari Singapura. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dipuji oleh pemerintah dan disiapkan untuk orang miskin. Yang BPJS, yang tidak ada uang, cari dokter mahal, boleh datang di sini. Saya kaget, begitu klinik jadi sudah ada 25 orang-orang medis, baik dokter, perawat, disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Ini anugerah Tuhan terlalu besar. Siapa tahu ini baru permulaan. 50 tahun lagi klinik ini mungkin menjadi rumah sakit terbaik di Indonesia. Amin. Saudara, nothing is impossible for God. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Dari CIT kecil jadi besar, dari klinik menjadi hospital, dari itu sekolah SKC yang sekarang sedang bangun besar sekali. Itu semua anugerah Tuhan. Dari satu gereja di Kemayoran sekarang tahun ini akan bangun, dan keperluan uang itu harus kita bantu gereja-gereja di semua tempat itu. Dan saya tidak ada uang, saya cuma bersandar, Tuhan berilah kecukupan, berilah supply, berilah kebutuhan kita untuk semua kota. Saya sebagai pendiri, saya sebagai orang tua menaungi, saya harap ada uang cukup. Dari mana? Dari kantong-kantong saudara. Mari kita jangan egois. Mari kita memberikan yang kita mampu persembahkan kepada Tuhan. Bukan untuk saya sudah mau mati. Tapi 10 tahun kemudian, kalau ada waktu keliling kota Surabaya, Malang, Semarang, Bandung, Ambon, lihatlah apa yang Tuhan karuniakan kepada KRII. Di semua kota yang penting ada gereja yang bagus, gereja yang agung. Itu jangan engkau kecil hati. Hati besar melihat this is a grand design of God, is a great work given by God. This is KRII yang diberkati oleh Tuhan. Tak usah mengingat saya, ingat itu anugerah Tuhan. Karena saya hanya seorang dipakai untuk menjadi pemula. Setelah itu saya pergi kepada Tuhan. Dan yang menikmati ratusan, puluhan ribu orang Kristen di KRI menjadi anggota gereja yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Sekarang saya turun. Silakan berdiri, semua berdiri. Kita mengikhlarkan iman rasuli bersemua beserta orang Kristen seluruh dunia dan setiap zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan melanjutkan pujian kita. Satu lagu yang indah diambil dari nats 1 Yohanes 5 ayat yang ke-15 kalau saya tidak salah ingat ya. Iman yang memberi menang, yang dikarang oleh seorang bernama Ira Sangke, seorang veteran perang dari perang sipil, dan beliau juga adalah penyanyi dari kebaktiannya di El Mudi. Satu lagu yang semangat mengajak dan mengingatkan kita akan iman yang Tuhan berikan, yang menuntun kita pada kemenangan. Iman yang beri menang, dan kita akan memberi persembahan. Serdadu Masehi yang dapat terang, kau bangunlah, berperang sebelum malam gelap selimuti langit. Melawan musuh pakailah segenap tenagamu, iman itulah yang menang, yang kalahkan dunia. Iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajar kemenangannya yang kalahkan dunia. Berpegang firman Tuhan, berpancikan kasih, ikut jalan orang saleh, penuh kemenangan. Dengan iman mereka maju dalam peperangan, iman yang kalahkan maut jadi perisai kita. Iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajar kemenangannya yang kalahkan dunia, yang mengalahkan musuhnya juga putih diberi, dan dalam surga namanya Tuhan mengakui. Hai majulah dengan terang, hati penuh kasih, kuasa gagapan kalahlah demi nama Yesus. Iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajar kemenangannya yang kalahkan dunia. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, dan kita akan masuk dalam doa persembahan. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh membawakan persembahan yang kami boleh berolehnya daripadamu saja. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati persembahan ini dan menggunakannya untuk perluasan kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Mari kita menaikkan doksologi dan menerima berkat. Arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Tuhan.
kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Anak, dan pertolongan dari Roh Kudus akan mengiring dan menyertai saudara senantiasa, dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Silakan duduk, waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.